Dalam pertemuan kemarin, Saudari Liu mengkritikku di depan semua orang. Mengatakan aku tidak melakukan pekerjaan nyata dan hampir tak pernah memikirkan pergumulan orang lain. Yang berarti banyak masalah tidak selesai tepat waktu. Seharusnya aku tidak jadi pemimpin tim. Rasanya sangat tidak adil bagiku. Aku tahu aku baru dalam tugas ini dan aku mengalami banyak tekanan. Saudari Liu tidak paham kesulitanku, tapi hanya mengkritikku seperti itu. Apakah dia berusaha mempersulitku? Aku berpikir, kau bilang aku tidak bekerja dengan baik, tapi apa pekerjaanmu bebas dari masalah? Akan kukritik kau kalau ada kesempatan. Aku memang merasa sikap itu tidak benar, tapi hal ini masih sangat menggangguku. Aku mengalami hal serupa baru-baru ini. Aku disingkapkan oleh seorang saudari dan tidak bisa kuterima dari Tuhan dan tunduk pada pekerjaannya. Aku bahkan ingin mengkritik saudari itu. Kemudian dengan membaca firman Tuhan, aku menyadari natur jahatku. Sungguh membenci diri sendiri dan berfokus untuk menerapkan kebenaran. Aku belajar bagaimana menghadapi kritik orang lain dengan benar. Bisakah kau menceritakan lebih banyak tentang pengalamanmu itu? Iya. Baik. Kejadiannya awal tahun ini. Saat aku menjadi pemimpin gereja dan saudari Wang, pemimpin tim penginjilan dipindahkan. Suatu hari, saudari lain memberitahuku. Saudari Wang telah memberitahu mereka bahwa aku punya perilaku pemimpin palsu. Bersikap ceroboh dalam pekerjaan penginjilanku, dan aku tidak menangani masalah yang muncul dengan cukup cepat. Yang menurunkan efisiensi dan efektivitas tim. Aku merasa marah. Aku berpikir, akhir-akhir ini aku tidak menindaklanjut secara detail, tapi ada alasan kuat. Dengan mengatakannya di belakangku dan bukan secara langsung, bukankah kau mencoba membuat masalah? Apa yang akan saudara-saudari pikirkan tentangku? Takkan kubiarkan kau. Aku juga akan menyingkapkan kesalahanmu. Aku berkata, aku selalu dipandang rendah oleh saudari Wang dan mencari kesalahanku. Dia bukan orang yang baik, dan semua orang tahu itu. Dia tidak bisa bekerja sama dengan baik, tapi suka mencari kesalahan. Sekarang akulah targetnya. Tapi aku tidak pernah bermasalah dengannya. Mungkin karena aku memindahkannya ke gereja lain, jadi dia kehilangan jabatannya sebagai pemimpin tim dan ingin membalas dendam padaku. Perkataanmu terdengar seperti Saudari Wang yang bermasalah. Tepat sekali. Aku ingin saudari itu berpikir aku tidak bermasalah, bahwa saudari Wang lah yang bermasalah. Setelah itu, aku memikirkan tentang betapa memalukannya hal itu, di mana saudari Wang menyingkapkanku di depan semua orang. Jika semua orang percaya kepadanya dan mengira aku adalah pemimpin palsu, bagaimana mereka akan memandang diriku? Dan jika aku laporkan pada pimpinan tingkat atas, aku bisa saja kehilangan jabatanku. Aku makin disibukkan dengan hal ini dan mulai membenci saudari Wang. Bukankah dia yang jelas-jelas bermasalah denganku? Kupikir jika dia bersikap jahat, dia tidak boleh menyalahkanku. Jadi selama aku jadi pemimpin, dia tak akan dipromosikan lagi. Akan kusingkapkan perilakunya agar diketahui semua orang. Dan mengeluarkan dia dari gereja jika dia mengkritik orang di belakang mereka. Aku tidak sepenuhnya nyaman dengan pemikiran semacam ini. Dan bertanya-tanya, apa perlakuan seperti itu sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Tuhan telah mengizinkan ini terjadi. Dan tidak kucari kebenaran atau merenungkan diri. Tapi pandanganku tertuju pada saudari Wang. Dan aku ingin segera mengkritik dia untuk membalasnya. Aku tahu itu tidak menunjukkan penerimaan akan kebenaran. Malam itu, aku memikirkan hal ini. Dia berkata aku pemimpin palsu, dan aku merasa tidak begitu. Namun jika direnungkan, apa aku seorang pemimpin yang baik dan cakap? Seorang pemimpin seharusnya punya pemahaman tentang setiap aspek pekerjaan, dan dengan segera menyelesaikan masalah. Aku bertanggung jawab atas pekerjaan penginjilan. Jadi ketika tim itu menghadapi masalah, aku seharusnya segera memberikan bantuan dan bimbingan. Tapi selama ini aku tidak melakukan hal itu. Bukankah itu perilaku pemimpin palsu?
Aku pikir saudari Wang tidak salah. Dia tidak punya kemanusiaan yang baik, tapi dia bukanlah orang jahat. Dia memperoleh hasil dalam tugasnya, dan dia punya sedikit bakat. Dia bermanfaat bagi pekerjaan rumah Tuhan. Jika aku tidak biarkan dia lakukan tugas atau bahkan mengeluarkannya karena dendam pribadi, bukan hanya saudari Wang yang tersakiti, tapi juga mengganggu pekerjaan rumah Tuhan. Tak boleh kulakukan hal yang membuat Tuhan jijik. Dengan pemikiran itu, bisa sedikit kulepaskan prasangkaku terhadapnya. Aku juga merenungkan jenis pekerjaan nyata apa yang tidak kulakukan. Aku mulai membuat perubahan di area yang dia sebutkan. Dan berkomunikasi dengan saudara-saudari tentang kesulitannya. Setelah melakukan hal itu, aku merasa lebih baik. Mendengarmu mengatakan ini, aku ingat saat saudari Liu bilang aku tidak berkemampuan untuk menjadi pemimpin tim. Aku hanya berpikir tentang bagaimana untuk membalasnya. Tapi aku tidak pernah dengan tenang merenungkan diriku. Itu bukan sikap menerima kebenaran. Iya. Pada waktu itu kupikir semuanya telah berlalu. Tapi kemudian, saudari lain berkata kepadaku, "Saudari Wang berbicara dalam pertemuan tentang tanda-tandamu menjadi pemimpin palsu." Seluruh amarahku meledak ketika mendengar hal ini. Dan kupikir penyingkapan saudari Wang tentangku di depan banyak orang sungguh merusak reputasiku. Bagaimana aku bisa percaya diri jika dia terus melakukan hal itu? Aku bisa diberhentikan karena menjadi pemimpin palsu. Ingin kutunjukkan padanya diriku yang sesungguhnya, agar dia tidak berpikir aku domba kecil penurut. Aku ingin dia mendapatkan balasan. Jika dia ingin menyingkapku di depan semua orang dan merusak reputasiku, aku bisa mencari tahu perbuatan salah apa yang dia lakukan. Jika ada kesempatan, akan kusingkirkan dia. Selama beberapa hari selanjutnya, aku selalu merasa gelisah. Memikirkan bagaimana menyelamatkan harga diri dan martabatku, dan cara membalas saudari Wang. Aku beritahu pemimpin di gereja barunya, bahwa dia tidak punya kemanusiaan yang baik dan selalu mengkritik siapapun. Saudari Wang harus diawasi. Dan segera memberhentikan dan mengusirnya jika melihatnya bersikap buruk. Setelah mengatakan semua itu, aku merasa agak bersalah dan tidak nyaman. Kupikir, apa yang sedang kulakukan? Bukankah ini mata ganti mata serta menyerang dan mengucilkan orang lain? Pelajaran apa yang Tuhan ingin aku petik dari hal ini? Lalu aku datang ke hadapan Tuhan untuk berdoa dan mencari. Aku teringat firman Tuhan yang menyingkapkan para antikristus yang bertentangan dengan mereka. Mari kita saksikan video pembacaannya. Baiklah. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, apa tujuan utama antikristus ketika mereka menyerang dan mengucilkan seorang pembangkang? Mereka berusaha menciptakan keadaan di dalam gereja di mana tidak ada suara yang bertentangan dengan suara mereka sendiri, di mana kekuasaan mereka, aturan mereka, dan perkataan mereka adalah mutlak. Semua orang harus mendengarkan mereka, dan jika seseorang memiliki pendapat yang berbeda, mereka harus diam dan sesegera mungkin mengenyahkan pendapat itu dari pikiran mereka. Inilah teknik yang digunakan oleh orang-orang yang menyerang dan mengucilkan pembangkang demi memperkuat status mereka. Mereka berkata, "Tidak masalah jika engkau memiliki pendapat yang berbeda, tetapi engkau tidak boleh mengemukakannya sesuka hatimu, apalagi membahayakan kekuasaan dan statusku. Jika engkau memiliki pendapat, engkau dapat mengatakannya kepadaku secara pribadi. Jika engkau mengatakannya di depan semua orang dan membuatku kehilangan muka, itu berarti engkau sedang minta untuk diserang, dan aku pasti akan menanganimu. Watak macam apakah ini?
para antikristus tidak mengizinkan orang lain untuk berbicara dengan bebas. Jika mereka memiliki pendapat, entah itu tentang antikristus atau apapun juga, mereka harus diam. Mereka harus memikirkan reputasi antikristus tersebut. Jika tidak, antikristus itu akan menandai mereka sebagai musuh dan menyerang serta mengucilkan mereka. Natur macam apakah ini? Ini adalah natur antikristus. Dan mengapa mereka melakukan hal ini? Karena mereka ingin terus-menerus memperkuat kekuasaan dan status mereka di benak orang-orang, dan agar kekuasaan serta status mereka kokoh dan tak tergoyahkan. Mereka tidak menoleransi apapun yang akan memengaruhi atau mengancam harga diri, reputasi atau status dan nilai mereka sebagai seorang pemimpin. Bukankah ini perwujudan dari natur jahat antikristus? Tidak puas dengan kekuasaan yang telah mereka miliki, mereka memperkuat dan mengamankannya serta mencari kekuasaan mutlak. Para antikristus tidak hanya ingin mengendalikan perilaku orang lain, tetapi juga ingin mengendalikan hati mereka. Bukankah tindakan-tindakan semacam itu juga demi kekuasaan, diilhami dan disebabkan oleh nafsu mereka akan kekuasaan? Ini terutama terjadi ketika seorang pembangkang hadir dan antikristus mendengar bahwa pembangkang tersebut telah mengatakan sesuatu tentang mereka atau mengkritik mereka di belakang mereka. Dalam hal ini, mereka akan menyelesaikan masalah tersebut dalam waktu singkat, tanpa tidur dan makan, sampai mereka menyelesaikannya. Bagaimana mereka bisa mengerahkan upaya seperti itu? Itu karena mereka merasa kekuasaan mereka telah terancam dan reputasi, keuntungan dan status mereka telah dirusak. Jika orang ini mengatakan yang sebenarnya tentang masalah ini, status antikristus tersebut sebagai pemimpin bisa rusak. Jika berita itu sampai kepada yang di atas atau ke telinga semakin banyak saudara-saudari, maka yang di atas mungkin menggantikan mereka, atau saudara-saudari mungkin memberhentikan mereka. Mereka bisa saja dipaksa untuk mengundurkan diri. Atas dasar inilah mereka mengerahkan begitu banyak upaya dan membayar harga yang mahal, terkadang melewatkan waktu makan atau bergadang semalaman untuk mempersekutukan masalah ini, berbicara sampai mulut mereka kering. Apa tujuan mereka? Tujuannya adalah untuk memperkuat posisi mereka. Bagi orang-orang semacam ini, kedudukan adalah nyawa mereka. Begitu mereka mengetahui bahwa status mereka terancam, mereka menjadi khawatir dan mereka merasa ketakutan. Takut bahwa besok, alih-alih menjadi pemimpin, mereka mungkin menjadi saudara atau saudari biasa dan tidak akan lagi dapat menikmati perasaan superioritas yang diperoleh karena status mereka ataupun menikmati manfaat dari status tersebut. Tak seorang pun akan mematuhi atau mengikuti mereka lagi, tak seorang pun akan berusaha menjilat mereka, dan tak seorang pun akan tunduk kepada mereka. Inilah yang paling tak tertahankan bagi mereka. Bagi seorang antikristus, pembangkang adalah ancaman bagi status dan kekuasaan mereka. Siapapun yang mengancam status dan kekuasaan mereka, siapapun itu, para antikristus akan melakukan segala macam cara
untuk menangani mereka. Jika orang-orang ini benar-benar tidak dapat ditundukkan atau dimasukkan ke dalam kekuatan mereka sendiri, maka para antikristus akan menjatuhkan atau menyingkirkan mereka. Pada akhirnya, antikristus akan mencapai tujuan mereka untuk memiliki kekuasaan mutlak dan bertindak sewenang-wenang. Inilah salah satu teknik yang biasa digunakan antikristus untuk mempertahankan status mereka. Mereka menyerang dan mengucilkan para pembangkang. Amin. Firman Tuhan sangat menyentuh dan membuatku takut. Tanpa sadar, aku mampu menyerang dan mengucilkan orang demi reputasi dan statusku. Aku lakukan kejahatan antikristus. Saat mendengar Saudari Wang memberitahu orang lain bahwa aku tak lakukan pekerjaan nyata, aku tidak menerimanya dari Tuhan atau merenungkan diriku. Aku tidak merenungkan apakah itu benar atau tidak, tapi hanya berpikir aku jadi targetnya dan mengkritik di belakangku. Itu melukai harga diriku. Jadi aku mulai tidak suka dan mendendam, bahkan ingin menyerangnya. Lalu, saat tahu bahwa dia menyingkapkanku di pertemuan yang lebih besar itu, aku makin membenci Saudari Wang. Ingin ku selamatkan harga diri dan kedudukanku, jadi ku besar-besarkan pelanggaran masa lalunya. Dan orang akan berpikir dia tidak punya kemanusiaan yang baik dan akan menolaknya. Bahkan ku kumpulkan hal-hal yang telah dia lakukan dan memberitahu pemimpinnya agar dia dikeluarkan. Aku menyadari bahwa dia punya bakat dan kelebihan dan melakukan tugasnya dengan baik. Dia layak untuk tetap lakukan tugas di gereja. Aku juga tahu kalau dia menyingkapkan masalahku yang sebenarnya. Tapi itu menyinggung reputasi dan statusku. Mulai kupandang dia sebagai pembangkang, musuh dan ancaman bagi kekuasaanku. Aku ingin membalas dendam. Aku sadar aku memiliki natur yang jahat. Kemudian aku teringat tentang para antikristus yang telah dikeluarkan dari rumah Tuhan. Mereka tidak mengejar kebenaran. Jadi saat seseorang mengancam status mereka, mereka pasti menyerang. Ingin mengubah gereja menjadi kerajaannya, menguasai segalanya. Lalu mereka diusir karena lakukan banyak kejahatan. Perilakuku tidak berbeda dengan perilaku para antikristus itu. Sekarang aku sudah bisa menyadari. Saat Saudari Liu menyingkapkanku tidak hanya kutolak, tapi aku sangat ingin membalasnya. Itu sungguh watak antikristus. Benar. Aku terus merenungkan diriku sendiri. Sudah lama aku menjadi orang percaya, tapi aku menempuh jalan antikristus dan melakukan hal jahat seperti itu. Kemudian, dalam pertemuan, kami membaca, orang-orang yang menaati Tuhan dengan hati yang benar pasti akan didapatkan oleh Tuhan. Ada satu bagian yang langsung menyentuh hatiku. Dan akhirnya hal ini kupahami dengan lebih baik. Akan kubacakan. Baiklah. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, karena engkau percaya Tuhan, engkau harus beriman pada firman dan semua pekerjaannya. Dengan kata lain, karena engkau percaya Tuhan, engkau harus menaatinya. Jika engkau tak mampu melakukannya, maka tak masalah engkau percaya Tuhan atau tidak. Jika engkau telah percaya Tuhan selama bertahun-tahun, tapi tak menaatinya dan tak menerima firman-Nya, melainkan meminta Tuhan untuk tunduk padamu dan bertindak sesuai dengan gagasanmu, maka engkau adalah orang yang paling memberontak dan engkau adalah orang tidak percaya. Mungkinkah orang semacam ini menaati pekerjaan dan firman Tuhan yang tak sesuai dengan gagasan manusia? Orang yang paling memberontak adalah orang yang sengaja membantah dan menentang Tuhan. Mereka adalah musuh Tuhan, antikristus. Sikap mereka adalah bermusuhan terhadap pekerjaan Tuhan yang baru. Mereka tak pernah perlihatkan keinginan untuk tunduk. Mereka juga tak pernah dengan senang hati tunduk atau merendahkan diri. Mereka meninggikan dirinya sendiri di hadapan orang lain dan tidak pernah tunduk kepada siapapun. Di hadapan Tuhan, mereka menganggap dirinya yang paling fasih dalam mengkhotbahkan firman dan yang paling cakap dalam membentuk orang lain. Mereka tak pernah melepaskan kekayaan yang dimilikinya.
tapi memperlakukannya sebagai pusaka untuk dipuja, untuk diceritakan pada orang lain, dan digunakan untuk menceramahi orang bodoh yang mengidolakan mereka. Memang, ada beberapa orang seperti ini di gereja. Dapat dikatakan mereka ini adalah pahlawan-pahlawan degil. Dari generasi ke generasi tinggal di rumah Tuhan. Mereka menganggap mengkhotbahkan firman sebagai tugas tertinggi mereka. Tahun demi tahun, dari generasi ke generasi. Mereka terus menjalankan tugas mereka yang sakral dan tak bisa diganggu-gugat. Tak ada yang berani menyentuh mereka. Dan tak seorang pun berani menegurnya secara terbuka. Mereka menjadi raja-raja di rumah Tuhan. Menindas orang lain secara liar dari zaman ke zaman. Gerombolan setan ini berusaha bekerja sama dan menghancurkan pekerjaanku. Mana mungkin kubiarkan setan-setan yang hidup ini ada di depan mataku. Bahkan orang-orang yang hanya setengah taat pun tidak dapat melanjutkan sampai akhir. Apalagi para penindas ini yang sama sekali tidak punya ketaatan dalam hati mereka. Pekerjaan Tuhan tidak mudah didapatkan oleh manusia. Bahkan dengan seluruh kekuatan yang mereka punya, orang hanya bisa mendapatkan sebagiannya, memungkinkan mereka untuk disempurnakan. Lalu bagaimana dengan anak-anak penghulu malaikat yang berusaha menghancurkan pekerjaan Tuhan? Bukankah harapan mereka bahkan lebih kecil lagi untuk didapatkan oleh Tuhan? Amin. Amin. Firman Tuhan begitu menyentuh bagiku. Dan aku melihat wataknya yang adil dan megah. Terutama bagian ini. Mereka tidak pernah tunduk kepada siapapun. Tidak ada yang berani menyentuh mereka, dan tak seorang pun berani menegurnya secara terbuka. Mereka menjadi raja-raja di rumah Tuhan, menindas orang lain secara liar dari zaman ke zaman. Gerombolan setan ini berusaha bekerja sama dan menghancurkan pekerjaanku. Mana mungkin kubiarkan setan-setan yang hidup ini ada di depan mataku? Bagian itu membuatku makin takut. Saat Saudari Wang menyingkapkanku sebagai pemimpin palsu, aku menanggapi dengan permusuhan, kebencian, dan sikap menentang. Aku menyerang dengan kejam karena marah. Bahkan sebagai seorang pemimpin gereja, tidak mau kuterima kebenaran dan tak punya ketundukan. Saat ada yang menyingkapkan masalahku, saat harga diriku terluka dan kedudukanku terancam, ingin kugunakan segala cara untuk menekan dan membalasnya. Bahkan berusaha mengambil haknya untuk melakukan tugas dan mengeluarkannya dari gereja. Aku punya mentalitas yang jahat, aku takkan berhenti sampai sungguh menghancurkannya. Aku telah menjadi raja di rumah Tuhan, yang tak seorang pun berani menyentuhnya. Apa bedanya dengan setan PKT, para diktator itu? Semboyan mereka adalah mereka yang mematuhiku akan berhasil dan mereka yang menentangku akan binasa. Untuk mempertahankan dan memperkuat kekuasaan mereka, PKT menindas, menyingkirkan, dan membasmi sepenuhnya siapapun yang bertentangan atau berani mengkritik kejahatan yang mereka lakukan. Sama seperti demo lapangan Tiananmen, seperti terhadap etnis minoritas. Dan jauh lebih buruk terhadap orang percaya, menindas dan menganiaya kita. Banyak nyawa tak bersalah telah tewas di tangan mereka. Dan mereka pasti akan dihukum dengan adil oleh Tuhan. Iya, Aku teringat tentang diriku. Aku telah dididik oleh setan-setan komunis itu sejak kecil. Hal-hal seperti akulah yang berkuasa, mereka yang mematuhiku akan berhasil, dan mereka yang menentangku akan binasa. Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Banyak racun iblis yang berakar sedemikian dalam di hatiku dan menjadi acuanku untuk hidup. Membuatku makin congkak dan kejam. Aku hidup menurut hal-hal ini, jadi aku mampu melakukan kejahatan. benar. Kita dipenuhi dengan racun iblis. Ini kekeliruan yang menipu yang sangat merugikan. Iya. Aku ingat semua kebenaran yang telah Tuhan ungkapkan tentang mengenali pemimpin palsu. Tapi aku tidak pernah memeriksa diriku atau merenungkan tindakanku yang seperti pemimpin palsu. Sekarang semua orang mengetahui kebenarannya. Orang-orang menyingkapkan dan melaporkan pemimpin palsu. Ini berarti menerapkan kebenaran dan melindungi pekerjaan gereja. Ini hal yang positif. Benar. Orang macam apapun yang menyingkapku,
Apakah mereka menargetkanku? Apakah mereka mengatakannya di depanku atau tidak? Selama yang dikatakannya adalah kebenaran, aku harus menerimanya dari Tuhan. Dan menerimanya dengan benar, tunduk, dan memetik pelajaran. Itu berarti menerima kebenaran dan tunduk kepada Tuhan. Benar. Namun bagiku, tak hanya kutolak untuk tunduk, tapi juga kuserang orang yang menyingkapku. Itu bukan perselisihan pribadi, tapi aku menolak kebenaran dan menentang Tuhan. Menyadari hal ini, aku membenci diriku sendiri dan merasa agak takut. Aku segera datang ke hadapan Tuhan untuk berdoa dan bertobat. Ya Tuhan, aku salah. Saat disingkapkan, aku tidak merenungkan diriku atau memetik pelajaran. Tapi aku menyerang saudari Wang. Aku sungguh memiliki natur yang kejam. Tuhan, aku mau bertobat kepadamu. Kumohon bimbing aku. Amin. Lalu apa yang kau lakukan setelah itu? Aku merenungkan perkataan saudari Wang tentang diriku dan mulai melakukan tindak lanjut yang nyata atas detail pekerjaan. Kudapati begitu banyak masalah. Seperti beberapa orang baru dalam tim penginjilan, masih asing dengan kebenaran tentang penglihatan, sehingga tak mampu selesaikan gagasan dan kesulitan orang yang mereka injili. Beberapa orang tak paham prinsip pekerjaan penginjilan, jadi orang-orang yang tidak sesuai dipertobatkan. Ada yang tak paham kebenaran bahkan setelah disirami beberapa kali. Ada yang tak tertarik pada kebenaran dan mundur. Itu membuang-buang banyak sumber daya kami. Dalam pertemuan, aku mengemukakan masalah yang kulihat dan mempersekutukan prinsip-prinsip untuk menyelesaikannya. Saudara-saudari membuat rencana untuk memperlengkapi diri dengan kebenaran tentang penglihatan. Dan jika mereka tak mampu mempersekutukan hal dengan jelas, kami selalu mempersekutukannya bersama. Tak lama mereka punya lebih banyak kejelasan mengenai kebenaran tentang penglihatan. Dan tim tersebut menjadi lebih sukses. Syukur kepada Tuhan. Aku sadar, Tuhan membuat saudari Wang menyingkapku sebagai pemimpin palsu dan menunjukkan aku tidak melakukan pekerjaan nyata. Untuk membuatku merenungkan diriku dan melakukan tugasku dengan baik. Dia sedang melindungiku. Iya, syukur kepada Tuhan. Menangani kritik dari orang lain dengan cara yang benar sangat membantu untuk pengenalan diri dan juga tugas kita. Benar. Iya, sekarang aku memahami bahwa kritik orang lain terhadap diriku bukan mencari-cari kesalahan dan sengaja mempersulit diriku. Tapi itu memberiku kesempatan untuk merenung. Iya. Mampu mencari kebenaran untuk menyelesaikan masalah kita ketika kita dikritik akan membantu kita bertumbuh lebih cepat dalam hidup dan bersikap bijak. Benar. Kemudian, aku teringat bagian firman Tuhan. Akan kubacakan. Baiklah. Tuhan bekerja dalam diri setiap orang. Dan apapun metodenya, orang-orang, perkara, dan hal-hal yang dia gunakan, dalam pelayanannya atau seperti apapun nada firman-Nya, dia hanya memiliki satu tujuan, menyelamatkanmu. Sebelum menyelamatkanmu, dia perlu mengubahmu. Jadi bagaimana itu bisa terjadi tanpa engkau menderita? Engkau harus menderita. Penderitaan ini dapat melibatkan banyak hal. Terkadang Tuhan membangkitkan orang dan hal-hal di sekitarmu sehingga engkau dapat mengenal dirimu sendiri. Atau engkau langsung ditangani, dipangkas, dan disingkapkan. Sama seperti seseorang di meja operasi. Hanya dengan menjalani rasa sakit dan penderitaan, barulah hasil yang baik dapat dicapai. Setiap kali engkau dipangkas dan ditangani, atau dia membangkitkan orang atau hal-hal, itu membangkitkan perasaanmu dan memberimu dorongan. Engkau akan mendapatkan tingkat pertumbuhan dan memasuki kenyataan kebenaran melalui proses ini. Jika Tuhan mengatur lingkungan, orang, dan hal-hal, jika Dia memangkas dan menanganimu, dan engkau memetik pelajaran dari hal ini, jika engkau belajar untuk datang ke hadapan Tuhan dan mencari kebenaran, dan tanpa sadar dicerahkan dan diterangi dan memperoleh kebenaran, jika engkau mengalami perubahan di lingkungan ini, menuai upah, membuat kemajuan, jika engkau mulai punya sedikit pemahaman tentang kehendak Tuhan dan engkau berhenti mengeluh, ini berarti engkau telah berdiri teguh melewati ujian-ujian ini. Engkau telah bertahan dalam ujian. Engkau telah berhasil. Bagaimana Tuhan akan memandang mereka yang bertahan dalam ujian?
Tuhan akan berkata bahwa mereka punya hati yang benar. Mereka mampu menanggung penderitaan semacam ini. Mereka mencintai dan menginginkan kebenaran di hatinya. Jika Tuhan menilai dirimu seperti ini, bukankah itu berarti engkau adalah orang yang memiliki tingkat pertumbuhan? Bukankah itu berarti engkau memiliki hidup? Lalu bagaimana hidup ini diperoleh? Apakah hidup ini dianugerahkan oleh Tuhan? Tuhan membekalimu dengan berbagai cara dan memakai berbagai orang, hal-hal, dan objek untuk melatihmu. Seakan-akan Tuhan memberimu makanan dan minuman, menyuapkannya langsung ke mulutmu dan membiarkanmu menikmatinya. Dan hanya dengan cara itulah engkau akan bertumbuh dan berdiri teguh. Beginilah seharusnya caramu dalam memandang dan memahami hal-hal ini. Beginilah caramu untuk tunduk pada semua yang berasal dari Tuhan. Amin. Setelah mengalami ini, aku sungguh menyadari Tuhan memakai saudari Wang untuk menyingkapkan masalah dalam tugasku. Tak mudah bagiku untuk menerima. Tapi itu sangat bermanfaat untuk jalan masuk kehidupanku. Iya. Ditangani seperti itu, membantuku melihat ciri-ciri pemimpin palsu dalam diriku dan memotivasiku untuk mencari kebenaran dan perubahan. Selain itu, aku melihat naturku yang congkak dan kejam di mana aku mampu menindas dan mengucilkan orang untuk melindungi reputasi dan statusku. Memahami hal ini membuatku mengejar kebenaran dan ditahirkan. Inilah anugerah khusus Tuhan dan kasih serta keselamatannya bagiku. Iya. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Persekutuanmu sangat bermanfaat bagiku.